guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Amit di channelnya Palapa Divi. Pada video kali ini dalam acara Palapa Podcast, kita kedatangan tamu dari komunitas Hanya Anak Bawang dengan nama siapa bang? Nama saya Wahyu. Oke, dengan Bang Wahyu ya. Tapi sebelumnya nih buat kalian yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke, yang pertama nih saya akan menanyakan ke Bang Wahyu ya. Pertama kali melakukan pendakian itu sejak kapan, tahun berapa dan di mana? Saya itu melakukan pendakian pertama itu 2006. Itu masih SMA ya, zaman sekolah SMA itu di daerah Banten. Di gunung daerah Banten ya. Oke. Yang kedua, kira-kira ada cerita yang menarik gak dari pengalaman pertama kali naik gunung sampai yang terakhir misalkan? Ada beberapa cerita yang bisa lah kita share bareng. Ada beberapa cerita. Itu di gunung mana nih kira-kira? Di Papandayan. Oh, di Papandayan Ya, yang Jawa Barat ya? Ya, Papandayan Garut, Jawa Barat. Boleh kali menceritakan ceritanya buat Palapa Holi? Oh, iya. Assalamualaikum teman Palapa. Saya mau berbagi cerita tentang cerita sedikit mistis di daerah Gunung Papandayan. Ya. Waktu itu saya diajak sama teman saya, ditelepon, diajak buat ikut. Ayo bang, temenin gua naik gunung Papandayan. Nah, dari situ ya udah, karena gua waktu itu masih free, masih bebas, ya udah akhirnya gua ikut. Gua waktu itu berangkat itu ada 9 orang. 9 orang itu ada 3 cewek dan 6 cowok ya. 6 cowok itu kita berangkat start dari Rambutan. Itu udah sore, udah hujan, udah pokoknya udah kayak perasaan gak enak kan. Ya udahlah. Dari pertama aja dari berangkat masih di daerah udah ya, merasakan yang gak enak gitu. Perasaan tuh udah gak enak kan. Ya udah berangkat sampai Garut tuh udah agak gelap. Udah dari situ, dari terminal kita langsung naik angkutan umum lagi, cabut ke daerah kaki Gunung Papandayan. Dari situ kan naik losbak lagi buat ke Camp David. Itu posisi udah cukup malam ya, cukup lumayan malam dari Camp David itu. Terus ngurus semua perizinan beres, semua maksain buat naik. Posisinya udah malam kan, tapi tetap maksain. Ya udah kita jalan rame-rame. Di situ karena bahwa ada beberapa pendaki yang istilahnya baru mendaki di situ, baru ikut gabung, juga nggak ada yang nggak kuat. Posisi baru sampai di kawah di dekat hutan mati itu. Ya udah akhirnya kita di situ stay dulu buat istirahat, buat istilahnya nunggu ada matahari baru jalan lagi. Itu di dekat Kalimati dulu masih ada pondokan warung-warung warga sekitar. Masih ada penjual. Masih ada pondokan, cuman yang jualan udah nggak ada. Jadi hanya pondokannya aja. Ada yang cewek-cewek tidur, yang cowok-cowok jaga gantian ya. Sampai matahari terbit gitu. Nah dari matahari terbit baru kita lanjut lagi perjalanan ke Pondok Salada. Tempat campnya anak-anak pendaki kan. Kalau ke Papandayan itu di Pondok Salada. Di tempat itu. Iya, pasti di tempat itu. Nah, sampai di Pondok Salada tuh kita nyari tempat yang agak masuk ke dalam, banyak pohon gitu, karena kan takut hujan lagi atau badai apa. Jadi kita bisa berlindung dari pohon-pohon itu. Kita nyari tenda, diriin tenda di sekitar situ. Buat istirahat dulu gitu. Buat istirahat, buat istilahnya ya takut hujan lagi atau apa gitu, buat nahan-nahan hal-hal kayak gitulah gitu. Nah dari situ kita diriin tenda bareng-bareng, masak, makan. Terus karena yang cowok-cowok ini
malamnya habis jaga kan, Ya mungkin ngantuk juga ngantuk, gitu ya. iya ngantuk, posisi ngantuk. Ya udah kita akhirnya gue sendiri mutusin buat istirahat Iya. karena ya udah ngantuk parah kan, habis jagain yang cewek-cewek tidur, kita istirahat gitu. Terus malamnya yang lain tidur, Iya. gue bangun lapar. Oh. Biasa gunung Biasa, dingin ya kan, awal benar-benar. gunung dingin malam. Duh lapar nih gue bilang. Ya udah gue keluar tenda, gue masak mie, gue makan di depan tenda gitu. Gue iseng keluar tenda, ngeliat-liat orang-orang udah pada sepi lah, udah Iya. pada tidur, posisi udah gelap lah istilahnya kan, Udah pada capek juga mungkin ya. udah yang lainnya udah pada tidur, udah di dua tendanya misah kan, sebagian udah pada tidur. Karena gua nggak bisa tidur, ya udah gua keluar, gua ngeliat-liat gitu. Tadi selesai itu, feeling gua nggak enak, sumpah itu udah gelap keadaannya kan, udah nggak enak banget. Gue iseng pas gue mau masuk tenda, di posisinya tuh ini tenda gua, ini dapur depan, nah ini di belakang tenda tuh ada pohon. Nah pas gue mau masuk tenda, di belakang pohon tuh ada bayangan putih itu jelas banget sumpah. Gue ngelihat ke kanan dia ada, gue ngelihat ke kiri bayangannya nggak ada, nggak kelihatan sama sekali posisinya. Posisinya itu waktu jam berapa itu melihat penampakan seperti itu? Itu hampir tengah malam lah, hampir tengah malam, jam 11 jam 12 malam itu hampir tengah malam. Ya udah dari situ, karena feeling gue nggak enak juga ya, kata gue kalau orang nggak mungkin di belakang pohon diri kan gitu. Terus lagi pula juga pendaki mana sih yang pakai jaket putih-putih full begitu sampai bawah. Sih, kalau dari logika emang bener juga gitu kan. Iya, ya kan. Kayak udah dari situ gue mutusin, udah nggak beres nih, kata gue ada yang ngeliatin. Ya udah, gue akhirnya mutusin buat masuk tenda lagi. Sengaja gue nggak bangunin yang lain, takut yang lain takut atau gimana. Iya, soalnya kalau misalkan diceritain seperti itu, ya mungkin bakal ibaratnya terhalusinasi juga kan, ke yang lainnya juga. Nanti ibaratnya kita belum nyampe nih ke puncak, gara-gara ada itu mereka tahu, mungkin bisa menjadi penghambat mungkin ya. Iya, takutnya malah jadi takut, nggak tidur semuanya, malah nantinya besoknya sakit atau kenapa kan kita nggak ada yang tahu. Gitu. Ya udah dari situ gue mutusin buat masuk tenda. Gue ya antara tidur nggak tidur, jadi ngebayangin sendiri gitu. Jadi kepikiran gitu ya. Kepikiran sendiri, mau cerita takut yang lainnya ketakutan, gue nggak cerita. Ya udah, jadi nakutin diri sendiri aja deh di situ. Gue tahan-tahan lah sampai istilahnya bisa benar-benar tidur. Itu posisinya udah nyampe puncak atau sebelum itu? Kalau Papandayan tuh dia nggak ada puncaknya ya. Setahu gua itu nggak ada puncaknya. Dia puncaknya itu adanya kayak di tengah-tengah hutan gitu. Gua jadi pernah juga waktu itu nanjak sama anak-anak Gunadarma ke Papandayan. Nah itu diajak ke puncak itu, puncaknya tuh ada di tengah-tengah hutan gitu. Dia nggak kayak gede yang kebuka gitu, enggak. Dia pasti gitu. Nah biasa pada camp itu ya di Pondok Salada itu. Tapi dari kejadian itu, dari Bang Wahyu sendiri bersama rekan-rekannya nih, ada yang dapat ibaratnya kena masalah, kayak ibaratnya jadi nggak enak badan atau kayak gini-gini ya? Ada kena imbasnya nggak dari kejadian itu? Alhamdulillah sih kalau gue sendiri nggak ada ya. Dari gue nggak gue orangnya tipenya ya udahlah, gue ngeliat ya, mungkin itu entah benar atau enggak ya kan. Di situ gue cuma mikir ya udah mungkin ada, cuman udah beda alam juga gitu. Ya udahlah, gue simpen sendiri aja biar yang lain nggak tahu juga gitu. Takutnya yang lain tahu nanti ada yang ngedrop atau apa kan, nanti repot juga gitu. Iya benar-benar. Ya udah dari situ gue mutusin akhirnya ya udah, emang waktunya udah istirahat, udah malam. Takutnya gue yang ngeganggu kehidupan di sana gitu kan. Akhirnya gue
istirahat, gue tidur. Yang lain juga udah tidur duluan kan. Nah, paginya gue bangun, gue mastiin diri gue sendiri. Gue takutnya gue salah lihat gitu, Iya, benar. atau orang atau apa gitu. Akhirnya gue mutusin, ya udah gue ngecek ke belakang tenda, nggak ada apa-apa sih sebenarnya gitu. Mungkin emang lagi keadaan posisinya emang capek juga, Iya. kurang tidur juga, mungkin Nah. seperti itu bisa membuat pikiran itu kemana-mana, mungkin Iya. kayak gitu ya. Betul bisa jadi ada halusinasi mungkin, atau gue aja lagi mikirin apa, tiba-tiba ya dianya ada di situ gitu. Gitu ya udah, dari situ bangun pagi biasa kayak penduduk lain lah, ngobrol ramah tamah sama yang lain, masak-masak, makan, terus packing pulang gitu. Nah, nggak semua itu nggak gue ceritain pas di bis arah pulang ke rumah, baru gue cerita ke beberapa orang gitu. Berarti setelah dalam perjalanan pulang nggak di daerah gunungnya tersebut, Iya. ibaratnya udah naik mobil gitu ya. Iya, kalau gue biasa seperti itu, gue cerita setelah arah kita pulang, bukan di daerah kejadian. Takutnya kalau gue cerita di situ nanti malah timbul halusinasi yang lain dari yang dengerin ceritanya. Benar. Itu melakukan pendakian ke situ itu berapa hari di sana? Itu kita cuman 1 malam. Oh, cuma 1 malam. Iya, cuman 1 malam. Karena gua kan sampainya malam. Ya jadinya 2 malam lah, 2 malam 2 hari. 2 malam 2 hari. Iya. Gitu. Kira-kira ada saran nggak nih untuk para pahalik, misalkan bila mana lagi melakukan pendakian terus melihat sesuatu yang diibaratkan berbeda alam gitu, kira-kira hal apa sih yang harus dilakukan untuk antisipasi seperti itu? Ya kalau menurut gue pribadi, intinya sih kita sadar diri kita sendiri, sadar kemampuan kita sendiri, terus sadar lingkungan juga. Kita istilahnya di situ bertamu gitu. Jadi kita jaga apa yang seharusnya kita jaga gitu. Terus ya udah, kalau kita ngelihat hal aneh, kita jangan langsung cerita gitu. Takutnya masing-masing individu beda pemikiran gitu, malah nantinya malah ngedrop, takut atau apa, malah nantinya mereka jadi nggak waspada, malah celaka buat yang lainnya. Nah, dari sebelum kejadian seperti itu ya, yang tadi dibilang melihat sesuatu penampakan yang putih, sebelumnya Bang Wahyu pernah mengucapkan kata-kata yang dilarang nggak? Seperti apa yang dilarang lah pokoknya kayak gitu. Kalau gue tipe orang yang ya udah istilahnya gue juga diri gue takut ya kalau buat menentang istilahnya kayak nantang terus suka sumpah serapa. Gue orang yang paling anti gitu-gituan lah. Jadi ya udah jalan, nikmatin gitu. Kalau emang pun ya itu ngelihat hal-hal kayak gitu, simpen dulu sendiri, nanti pulang baru ceritain gitu. Masalah mereka percaya atau enggak, masing orang kan beda-beda pemikirannya. Nah, mungkin guys, untuk ceritanya dari Bang Wahyu mungkin cukup di sini saja untuk yang dari Gunung Papandayan ya. Mungkin di next kita bakal ada part 2-nya di gunung mana, Bang? Semeru. Nah, mungkin di part 2 kita bakal ada cerita yang lebih menarik nih di Gunung Semeru dari Bang Wahyu. Untuk itu, untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk video ini. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang juga. Akhir kata, nama gua Amips, gua ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.